video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakanlah kata maaf. Meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Ayo perhatikan contoh ungkapan permintaan maaf berikut. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Kata ibu kepada Dedi. Kemudian Dedi pun berkata, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Ibu pun berkata, iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Dedi berkata, baik, Bu. Menjelaskan isi puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan dalam puisi. Ayo perhatikan contoh puisi berikut ini. Puisi ini berjudul Mas Koki, karya Suprida. Puisi tersebut bertemakan alam, yaitu ikan mas koki. Isi puisi menceritakan tentang ikan peliharaan. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Menemukan makna kata pada puisi. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Menanggapi pembacaan puisi. Untuk memberi tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi artinya kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi artinya ketepatan nada. Saat membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu pelan. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi artinya raut wajah. Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi.
Ayo perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Saat membaca puisi berjudul Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Ayo ingat kembali bunyi sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, bersikap jujur. Kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Rantai emas merupakan lambang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, peduli terhadap orang di sekitar kita, dan tidak membeda-bedakan sesama. Pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Dengan mengamalkan sila ketiga, akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Mendahulukan kepentingan adik saat bermain bersama adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah.